Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah bersemangat. Betul. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Nah, hari ini kita akan mengadakan pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ayo kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Coba kita lihat di samping ini, Ustazah punya gambar apa ya? Ini adalah gambar gelas. Gelasnya ada apanya itu di dalamnya? Ternyata dalam gelas tersebut ada airnya. Air itu sifatnya bagaimana ya? Air itu wujudnya bagaimana ya? Nah, untuk mengetahui tersebut, mari kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Di situ ada gambar gelas yang berisi air. Mari kita analisis bersama-sama. Ini selanjutnya ada kesetaraan satuan jarak. Kesetaraan satuan jarak bisa disimbolkan dengan kilometer dan meter. Biasanya satuan jarak ini sering kita jumpai ya ketika kita naik mobil atau naik sepeda motor, pasti ada gambar seperti di samping ini. Itu adalah namanya gambar odometer, yang mana menunjukkan kecepatan kita 1 km per jam, 2 km per jam, dan seterusnya. Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Satuan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Selain satuan kilometer, kita juga dapat menyatakan jarak dalam bentuk meter. Biasanya kalau di sepeda motor kita mengenalnya dengan kilometer ya. Tapi sebenarnya selain dalam kilometer, jarak bisa juga dinyatakan dengan meter. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Masih ingat 1 meter berapa senti? 1 meter sama dengan 100 senti. 1 kilo. Kemudian selanjutnya adalah gerak tari. Kita sering ya melihat tentang tari-tarian di televisi, atau bahkan ketika kita jalan-jalan atau di pesta 17 Agustus, itu di bulan Agustus biasanya ada lomba-lomba menari. Di samping ini ada tari apa ya itu namanya? Namanya adalah tari Bali ya. Tari Bali itu berasal dari Bali. Gerak pada tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Jadi gerakan tari itu teratur, tidak acak-acakan, tidak asal bergerak, tidak, tapi tari itu teratur. Setelah kiri ke kanan, setelah kanan ke kiri, kiri ke kanan lagi, kalau ke atas
maaf kalau kepala ke atas, yaitu menunduk. Nah, itu termasuk contoh yang teratur, jadi seimbang. Tidak mungkin seorang penari akan bergerak ke kiri terus, tidak mungkin. Tidak mungkin juga seorang penari akan bergerak ke kanan terus, tidak mungkin, karena itu bukan unsur tari. Kemudian, penari perlu memiliki kelenturan tubuh agar bisa melakukan gerakan dengan indah. Seorang penari harus memiliki badan yang lentur. Seperti karet, Ustazah? Tidak seperti karet. Maksudnya, memiliki badan yang lentur adalah lemes. Memiliki badan yang lemes, bisa mengikuti alur. Kemudian ada sikap tolong menolong. Kita sebagai makhluk sosial, maka kita juga harus saling tolong menolong. Makhluk sosial itu apa ya? Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, yang pastinya kita akan membutuhkan orang lain atau membutuhkan sesuatu yang lain. Contohnya, Ustazah membutuhkan teman di samping Ustazah untuk berbicara. Ustazah juga membutuhkan bernafas dari alam. Ustazah juga membutuhkan makan, yaitu makan nasi dari padi. Padi termasuk benda alam. Ustazah kalau kedinginan, Ustazah juga membutuhkan matahari di pagi hari. Nah, itu yang namanya makhluk sosial. Ketika Ustazah tadi sudah terangkan tentang tolong menolong. Sekarang kita akan berjumpa dengan gambar di samping. Gambar apa itu? Gambar gotong royong. Apa itu gambar gotong royong? Gotong royong adalah kerjasama, ya, yang dilakukan oleh beberapa orang untuk satu tujuan. Di situ ada gambar gotong royong dalam hal membersihkan apa itu? Membersihkan empang, ya, agar tidak terjadi banjir. Membersihkan empang itu tidak dilakukan dengan satu orang, tapi ada beberapa orang. Itu yang dinamakan gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Dilakukan bersama-sama, dilakukan dengan banyak orang dengan satu tujuan. Manfaat gotong royong yang pertama, menumbuhkan sikap tolong menolong. Sudah jelas ya, kalau kita gotong royong pasti bersama orang banyak. Contohnya, ketika membersihkan sungai itu teman-teman, apakah bisa dikerjakan sendiri? Tidak bisa, harus lebih dari satu orang. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Empang ini berada di sebuah desa. Desa tersebut dekat dengan aliran sungai. Maka apabila empang tersebut tidak dibersihkan, maka di musim penghujan akan terjadi banjir. Nah, tanggung jawab kita sebagai warga apa? Membersihkan selalu empang agar tidak terjadi banjir. Itu yang namanya menumbuhkan sikap tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan sikap peduli. Peduli terhadap siapa ya? Gambar di samping. Kepada siapa saja, kepada sesama manusia, kepada diri kita sendiri, bahkan kepada alam. Kepada sesama manusia, jelas kalau empang tidak dibersihkan di musim hujan akan terjadi banjir. Siapa yang kena? Orang lain kena, kita juga kena. Kemudian kepada alam, peduli kepada alam, maksudnya seperti apa? Ya, ini menjaga kebersihan. Kalau lingkungannya bersih, maka hidup kita akan sehat. Nyamuk-nyamuk tidak akan bersarang di empang-empang yang bersih, tapi bersarang di empang-empang yang kotor. Kemudian yang keempat, menumbuhkan sikap persaudaraan. Ketika gotong royong, kita semua bekerja menjadi satu, tidak terpecah belah, ya, saling bekerja sama. Kemudian yang terakhir ada menumbuhkan rasa persatuan. Karena kita mengerjakannya dengan cara bersama-sama, tidak mungkin ada yang bilang gini, sudah jangan bantu aku mau membersihkan empang ini sendirian. Apakah bisa? Tidak akan bisa. Walaupun orang itu kuat, pasti akan membutuhkan orang lain. Di situ
itu dilihat ya, ada yang mengemasi, menaruh di dalam kresek, ada yang ngambil sampah-sampah yang tertimbun lumpur, ada yang mengorak-arik lumpur agar sampahnya keluar, dan yang atas ada yang bertugas menalik sampah tersebut. Nah, itu termasuk kerjasama yang dilakukan dengan cara bersama-sama. Kemudian selanjutnya ada arti penting gotong royong. Gotong royong dilakukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, karena tujuannya adalah untuk semua orang, bukan untuk pribadi. Yang kedua, warga akan memiliki rasa tanggung jawab bersama. Sudah jelas ya, karena apabila warga tidak memiliki rasa tanggung jawab, maka lingkungan sekotor apapun tidak akan pernah bersih, tidak akan pernah hilang kotornya, karena tidak ada yang punya tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, kebersamaan dan keakraban akan terwujud. Di sini ketika kita melihat bapak-bapaknya sedang bekerja bakti atau gotong royong, sungguh indah ya teman-teman. Tidak ada perbedaan, tidak ada pertengkaran, yang ada hanya keakraban. Kemudian selanjutnya ada mengukur berat benda. Ketika kita mengukur berat benda, tidak akan lepas yang namanya timbangan. Alat ukur berat adalah timbangan, dan satuan dalam timbangan yang digunakan adalah kilogram dan gram. Di samping Ustazah sudah punya banyak sekali contoh timbangan. Ada timbangan dapur yang dipakai nimbang telur atau bahan-bahan kue lainnya. Ada timbangan badan yang digunakan untuk menimbang diri kita. Ada timbangan neraca yang digunakan untuk menimbang perhiasan. Ada juga yang namanya timbangan bebek untuk menimbang beras, dan timbangan bebek ini biasa digunakan di warung-warung di sekitar rumah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri ya. Sampai jumpa besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.